untuk fenomena budaya baru. Di era digital ini, media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan bahkan cara kita berpikir. Mulai dari TikTok sampai Instagram, dan melalui media platform sosial lainnya. Tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menciptakan dan menyebarkan tren budaya baru dan dinamis. Untuk memberikan perspektif lebih dalam, kami akan berbincang-bincang nih dengan salah satu tokoh masyarakat, seorang dosen yang akan berbagi pandangan terkait transformasi budaya dan sosial yang didorong oleh media sosial. Oke, kami perkenalkan dulu untuk Bapak, bisa silakan perkenalkan diri. Jadi saya di sini adalah Dr. Muhammad Yuliansa, SPD MPD, yang kita di sini memberikan satu peran tertentu bahwa bagaimana teknologi di dalam kembang sesuai dengan apa yang diketahui. Mungkin yang pertama ini, bagaimana pandangan Bapak terhadap perubahan media sosial dari pertama kali Bapak menggunakan hingga sekarang? Oke, diantaranya peran media sosial yang dilakukan oleh saya sendiri memang banyak peran tertentu ya, apalagi menggunakan handphone. Yang handphone sendiri dengan kita bisa memerankan alat untuk memberikan dalam satu perkembangan. Misalnya keperluan yang dilakukan untuk media pembelajaran atau untuk kegiatan sehari-hari dan aktivitas itu dilakukan agar kita bisa memberikan satu nilai-nilai positif. Jadi kalau hanya sekedar tren dan hanya sekedar ingin menjadikan hal itu lebih bermewah-mewahan, tidak, sepertinya seperti itu, supaya kita memberikan peran ini kepada generasi selanjutnya. Jadi Bapak, manfaat yang Bapak dapat ketika perkembangan digital ini pesatnya. Oke. Untuk digital memang dengan perkembangan zaman ya, mulai dari modernisasi 1.0, 2.0 sampai sekarang itu adalah 4.0. Yang 4.0 ini dunia industri, yang industri itu sesuai dengan teknologi yang dilakukan, bahwa masyarakat memang menjadi lebih bagus ya kan. Apalagi bidang ekonomi ya. Bidang ekonomi kan memang diantara digital itu sangat perlu sekali. Misalnya kalau berwirausaha, kita lihat dari kacamata ekonomi, tidak banyak lagi orang mau ke pasar, tapi menggunakan gadget dan menggunakan aplikasi. Misalnya menggunakan ShopeePay, menggunakan aplikasi yang lain. Nah, itu yang menjadikan orang tidak ke pasar lagi, tapi dengan memainkan jari. Dari jari tadi asal ada budgetnya dan ada uangnya. Kalau uangnya tidak bisa, lalu memunculkan satu kondisi dan pemikiran-pemikiran yang lain. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat pesat dan sangat bersinergi. Semakin globalisasi banyak dan semakin banyak satu tingkatan kemanusiaan, dan harus bisa berteknologi dengan seksama, diantaranya sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, jadi gitu. Untuk perkembangannya sendiri, bagaimana di keluarga Bapak untuk perkembangan teknologi media? Oh iya, untuk di keluarga sendiri ya kita bisa menyesuaikan dari satu teknologi ini memang banyak digunakan dan banyak diperlukan. Utamanya tadi misalnya teknologi handphone, teknologi apalagi ekonomi ya kan, teknologi bidang sosial. Jadi kalau memang sosial, kita membuat satu teknologi tadi bisa menyesuaikan untuk mempererat di dalam satu persaudaraan, lalu dibuat grup. Jadi kan mau kemana, jadi kita bisa membuat grup tadi supaya menjadikan satu pengawasan ya kan. Nah, itu di sosialnya. Tapi kalau di bidang ekonomi ya ini yang menjadikan tantangan, menyiapkan dalam satu budget tadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan yang harus kita jadikan ketentuan. Kelas 6 sudah dipersiapkan laptop, yang laptop sendiri tidak bisa yang bekas, ya kan, harus mempersiapkan dengan laptop yang sesuai dengan speknya ya. Sekarang itu speknya disebut. Nah, dengan spek tadi bahwa hal itu akan menjadikan tuntutan ekonomi lebih tinggi juga.
Nah, tapi kita bisa memindset bahwa ini keperluan yang sangat mendesak, ini keperluan yang tidak mendesak. Jadi dibagi betul-betul. Iya, dipilih dan dipilah. Ya kan, bahwa ini kebutuhan mendesak untuk pendidikan boleh. Digitalisasi dan modernisasi memang di dalam keluarga diperlukan untuk menunjang generasi untuk selanjutnya. Gitu. Itu kan sangat berdampak nih bagi kehidupan di keluarga, Betul. pendidikan. Jadi dampak yang paling besar terhadap perubahan itu apa aja, Pak? Ya, dampaknya kalau dilihat memang dampaknya untuk kesejahteraan memang sejahtera. Tapi berdasarkan dengan lihat dari pendapatan. Kalau pendapatan kita tidak memenuhi dengan apa yang menjadikan tuntutan, itu kan menjadikan permasalahan jadinya kan. Nah, kita mau handphone yang bagus, tapi kebutuhannya di bawah daripada hal yang menjadikan pendapatan, ya kan? Nah, bisa saja kita memberikan dalam satu modernisasi dan menjadikan satu teknologi itu, tapi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan dari kebutuhan yang menjadikan satu tuntutan. Nah, gitu begitu. Kalau untuk komunikasi dan bahasa itu ada perubahan juga nggak, Pak? Kalau di komunikasi itu yang Cara menjadikan perubahan-perubahan, bahasa gitu. karena ada bahasa-bahasa yang disebut Bahasa gaul. iya bahasa gaul yang saya sendiri juga tidak memahami bahasa Bahasa anak zaman bahasa sekarang gaul gitu. dan bahasa itu kan disebut dengan generasi Z ya kan, generasi zero yang di situ diantaranya kami sebagai generasi di bawah zero, di bawah Z yang itu menjadi ketertinggalan karena beberapa perkembangan dari teknologi yang bahasa itu dimulai dari bahasa-bahasa gaul, bahasa alay, bahasa apa segala macam, asalkan itu tidak dihilangkan dengan penyesuaian perkembangan di daerah, bahasa daerah yang penting sama sekali yang supaya tadi makanya kan digalakkan di bidang pendidikan itu bahwa komunikasi daerah jangan sampai ditinggalkan. Bisa aja sebenarnya kita berkomunikasi dan bergaya dengan gaya tadi dengan modernisasi dan teknologi, tapi jangan sampai dihilangkan budaya-budaya ketimuran kita. Nah, gitu. Selain itu nih Pak, kan berdampak terhadap lingkungan masyarakat. Menurut Bapak, bagaimana perubahan sosial dan budaya mempengaruhi individu dan masyarakatnya? Nah, ini penting sekali. Makanya kan dengan teknologi jangan sampai kita dibawa oleh teknologi tadi lalu menghilangkan gaya pergaulan, gaya perilaku, gaya tingkatan, gaya berpikir, dan gaya berkompetensi itu kan memang berbeda. Nah, makanya kan pengaruh di dalam satu teknologi itu sangat penting sekali dan sangat di backup oleh orang tua. Jadi orang tua peran penting, paling tidak nomor satu, bahwa diantaranya anak bisa menyesuaikan dari apa yang diinginkan dengan mengikuti modernisasi dan mengikuti dalam satu teknologi, utamanya ini dengan handphone, dengan aplikasi yang lain, ya kan, akan tetapi jangan sampai juga kita kebablasan melepasnya sendiri. Ada kontrol yang kita lakukan bahwa ini bisa menjadikan pilihan tadi kan, ini yang salah, ini yang benar, ini bergaya-gayaan, bahasa yang mungkin kita tidak paham ya. Nah, setelah itu dia membawa arus itu sampai ke dalam perilaku. Nah, jadi itu yang sampai kita orang tua harus bisa memberikan peran penuh bahwa misalnya kita tutup dan kita tidak boleh berteknologi dan tidak boleh melakukan satu perkembangan modernisasi, bahaya juga nanti. Jadi anak tadi ketertinggalan, malah disebut dengan gaptek, gagap teknologi. Ya. Membukanya nggak bisa, gaya-gaya nggak bisa. Lalu ditanyakan jadinya bahasa-bahasa yang tadi misalnya sedikit bahasa OTW, ya kan? Nah, saya juga nggak tahu OTW itu apa. Ya kan? Nah, dengan bahasa-bahasa tadi yang mungkin masuk ke dalam satu aplikasi teknologi handphone, yang handphone tadi yang memang berkembang seiring dengan kompetensi yang dilakukan, baik itu teknologi akademik, baik itu teknologi sosial, baik itu teknologi di dalam perekonomian. Nah, jadi itu. Nah, itu kan tadi dalam keseluruhan di dunia pendidikan nih Pak, karena Bapak seorang dosen juga, apakah perubahan ini sangat berdampak terhadap pendidikan khususnya di lingkungan mahasiswa? Iya, sangat berdampak sekali. Ada di antaranya tadi saya sebutkan dosen yang gaptek.
Nah, dosen yang gaptek dia tidak memahami bahwa sekarang itu berada pada zona mahasiswa yang disebut dengan generasi yang zero tadi kan, generasi Z. Dengan adanya laptop, adanya iPad, adanya lagi LCD. Nah, itu untuk memangkas pembelajaran. Yang pembelajaran itu bisa kita mainkan diantaranya dengan aplikasi PowerPoint, dengan aplikasi video, dengan aplikasi pembelajaran yang lain. Nah, itu kan untuk melihat bahwa suasana untuk membuat pembelajaran menjadikan perubahan, mulai dari perubahan dengan kurikulum berbasis kompetensi, ya kan? Mulai dari kurikulum CBSA, cara belajar siswa itu mulai dari kurikulum Merdeka Belajar sampai sekarang mulai berubah lagi menjadi kurikulum nasional. Padahal sama aja isinya di situ, bahwa mahasiswanya seperti ini juga, cuma itu ditambah dengan beberapa perangkat-perangkat pembelajaran yang perangkat pembelajaran itu menyesuaikan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada ataupun siswa yang ada. Pasti kan Bapak pernah pertama kali menggunakan media. Iya. Media. Pasti pernah kaget dong tiba-tiba kita sekarang harus online, harus menggunakan media yang sebelumnya harus manual. Nah, itu bagaimana? Ya, kalau menggunakan online, ya disebut dengan online berarti sudah menggunakan aplikasi teknologi. Baca tinggal online aja lagi buka, tinggal misalnya searching gitu, Pak. Ya, tinggal searching aja lagi, misalnya kalau kita di sini ada Uniska online misalnya. Nah, itu bagus tuh. Tapi kalau sudah online, tinggal kita menjadikan satu informasi website yang mana yang bisa dikunjungi. Apa peran mahasiswa atau generasi muda dalam melestarikan budaya tradisional di tengah perubahan sosial budaya? Ya, untuk anak muda kita lihat dulu anak mudanya. Karena kalau anak muda ini kan ada anak muda yang memang berteknologi untuk berkembang, untuk memiliki dia untuk berpendidik. Ada juga yang anak muda hanya memilih hanya hura-hura saja, ya kan? Hanya hura-hura dan ikut gengsi-gengsian, ikut geng, ya kan? Yang saya lihat misalnya kalau malam ikut nongki, wah nongki nongkrong aja, gaya. Nah, ini budaya ya. Saya S3 2000 ya, lulusnya di tahun 2016 dan 2019. Nah, 2019 saya sudah melihat bahwa di Jogja dan Bandung, setelah itu ada di Jakarta dan di Surabaya, sudah banyak nongki nih. Jadi nongki itu mulai habis isya sampai subuh. Jadi itu yang tadi budaya. Nah, budaya ini masuklah ke kabupaten dan provinsi, masuk ke Banjarmasin. Lalu Banjarmasin mau berkembang seiring dengan adanya membuka kafe, membuka ini, ya kan, ada WiFi gratis, ada membahas terhadap nonton bareng apa segala macam. Nah, itu yang menjadikan perkembangan yang disebut dengan budaya tadi, yang mempengaruhi bahwa teknologi bisa, nongki bisa, budaya bisa, tapi jangan sampai berlebihan, menyesuaikan dari apa yang diinginkan. Kalau nongki ngomong aja nggak jelas, ya kayak orang bedung aja. Kalau dulu kan bedung pemalaman, tapi ada batasnya dan ada hasilnya. Nah, itu sama nongki. Tapi kalau kita desain betul-betul bahwa nongki bagus bisa nongkrong, tapi dibuat dalam satu pembelajaran. Tapi bisa saja membuat satu tema yang lain, tema yang tadi jangan sampai nanti berpikiran yang negatif. Karena merampok, nah itu jangan sampai, atau hendak menguras orang lain. Nah, itu yang tadi jangan sampai itu terjadi, ya. Pesan pertanyaan terakhir, Pak. Apa harapan atau pesan Bapak untuk masa depan budaya di tengah perubahan yang terjadi di saat ini, apalagi dalam dunia pendidikan? Oke, close statement namanya. Iya. Closing. Ya, paling tidak saya ingatkan bahwa anak-anak muda memang generasi zero ini kita harus bisa memanfaatkan secara penuh. Bisa diantaranya tadi nongkrong-nongkrong dan kumpul-kumpul, tapi kegiatan-kegiatan itu untuk menjadikan satu usaha untuk kegiatan menghasilkan uang atau kegiatan-kegiatan di dalam satu partai organisasi, ya kan, atau ada disebut dengan istilahnya untuk masa depan, organisasi masa depan. Yang organisasi masa depan tadi kita dibuat dalam satu kader yang disebut dengan kader militer. Nah, kader militer itu kita masuk di organisasi itu tidak dibayar dan tidak membayar.
dibayar dan tidak membayar. Apa bedanya membayar dan tidak dibayar? Ya harus ikhlas, ya kan? Pokoknya kita melakukan kegiatan, membuat dalam satu sistem organisasi tadi sudah maju, menghasilkan uang, kita bagi-bagi nanti. Nah itu yang diinginkan dalam satu kegiatan-kegiatan untuk anak muda yang akan datang. Jangan sampai juga terjerumus di dalam hal yang tidak diinginkan. Nah jadi itu karena pergaulan. Oke teman-teman, itulah pembahasan seru kami kali ini tentang media sosial dan fenomena budaya baru. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yuliansah MPD yang telah menjadi narasumber kami kali ini. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi Sobat Komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.